Selanjutnya dalam menjalankan tugas dari Presiden ini, BKKBN tentu tidak dapat bekerja sendiri, Pak Hasto. BKKBN memerlukan dukungan dan bantuan dari kementerian lembaga. Nah, sejauh ini apakah BKKBN sudah melakukan konsolidasi dengan kementerian lembaga terkait untuk sekedar menyamakan visi, Pak? Jadi peran Kementerian PMK ini sangat penting dan kemudian BKKBN itu memang harus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain itu. Sebagai contoh dengan Kementerian Bappenas, kemudian dengan Kementerian PMK itu sendiri, kemudian Kementerian Kesehatan. Kami juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Desa. Saya ingin sekali kalau tadi saya sampaikan bahwa mestinya satu bidan satu desa itu harus dijaga ketat gitu. Nah ini saya harus koordinasi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri itu, yang bisa membuat regulasi dana desa misalkan begitu dan kewajiban-kewajiban pemerintah desa yang harus betul-betul dilakukan. Ini saya harus koordinasi dengan beliau-beliau ini ya. Ini contoh yang sangat penting. Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan, bagaimana semua ibu hamil terkawal dengan baik, ini kan harus juga direstui dari Kementerian Kesehatan supaya kemudian di lapangan betul-betul terjadi pengawalan dengan ketat. Saya kira ada hal yang juga sangat penting dalam hal ini, imunisasi dasar ya. Anak-anak balita, bayi ini kalau tidak imunisasi dasarnya lengkap, itu kemungkinan sakit-sakitannya besar. Maka melalui forum yang baik ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat ini, jangan lewatkan imunisasi dasar, karena kalau enggak anaknya sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan juga stunting juga akhirnya gitu. Nah, hal-hal inilah, dan bahkan saya harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Karena apa? Karena menikahkan itu ada di sana. Sehingga kami harus bisa sampaikan kepada Kementerian Agama bagaimana kalau seandainya sebelum dinikahkan kita pastikan bahwa dia itu data sudah masuk tentang status nutrisi atau status gizi perempuan yang calon nikah atau calon hamil. Itu Mbak ya. Baik, berarti fokus utamanya ini pada perempuan terlebih dahulu ya Pak, karena perempuan yang menghasilkan anak-anak tersebut. Iya, ya betul sekali. Karena tadi saya bilang pabriknya bayi itu adalah perempuan ya. Jadi kalau pabriknya, kalau ibarat kita ingin punya mobil yang bagus ya pabriknya disentuh lah. Jangan setelah mobilnya jadi terus bengkelnya saja yang ditingkatkan, harus pabriknya itu. Dan saya sering kritik itu. Banyak orang yang pre-weddingnya itu habis uang banyak ya, foto sana, foto sini itu, tapi tidak memikirkan sama sekali prekonsepsi ya. Prekonsepsi itu adalah persiapan sebelum sperma ketemu sama telur, itu namanya konsepsi itu. Jadi mestinya sebelum sperma ketemu telur itu banyak loh syaratnya. Istri tidak anemi, minum asam folat dulu. Suami kalau yang merokok mungkin rokoknya dikurangi. Kemudian suaminya minum zinc gitu. Nah, sebetulnya paling habis 20.000 itu. Beli tablet tambah darah, minum zinc, periksa HB, paling 20.000. Kalau bayar, kalau di puskesmas malah gratis. Coba dibayangkan, kalau kita itu pre-wedding itu habisnya bisa 20 juta loh. Tetapi itu dikerjakan, dibela-belain ya. Tetapi yang pre-konsepsi yang 20.000 tidak dilakukan. Kadang-kadang kita itu ya sudah ekonominya terbatas, miskin, bodoh, keliru lagi. Dan kelirunya itu keliru yang mahal itu loh. Itu kan konyol itu. Nah, kayak gini lah kalau menurut saya yang perlu kita luruskan itu. Gitu. Iya, baik. Semoga saja yang tadi Pak Hasto sampaikan bisa didengarkan oleh calon-calon yang akan melakukan pernikahan, bahwa prawedding boleh direndahkan untuk dananya, justru prekonsepsi yang harus ditinggikan ya Pak ya. Iya, itu harus gitu. Ya. Pak Hasto, data Bappenas per 2019 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran untuk stunting itu sangat rendah. Dari 60 triliun rupiah, anggaran yang dialokasikan hanya 29 triliun rupiah yang berhasil diserap. Nah, apakah Anda dapat menjamin, Pak, setelah masalah stunting dikomandoi oleh BKKBN, penyerapan anggaran tadi bisa optimal? Iya, kalau menurut saya memang harus optimal ya, harus optimal. Jadi perencanaan itu kan memang dibuat sejak awal. Saya membuat rencana aksi ini memang harus betul-betul membayangkan realisasi anggaran di daerah itu. Saya pernah jadi bupati 2 periode di Kulon Progo ya, Mbak. Jadi saya agak tahu sedikit ya, ini bukan sombong ya, tapi saya agak tahu sedikit bagaimana pernik-perniknya, ribetnya itu di daerah itu. Sekarang ini sebetulnya kalau katakanlah pengawalan ibu hamil oleh bidan, sekarang kan harus kita bikin platform
secara digital, kemudian laporannya secara virtual harus kita kerjakan, kemudian penggajiannya, pengiriman uangnya itu by name by address sudah by rekeningnya masing-masing gitu. Jadi sebetulnya ketika aktivitinya ada, sistem pelaporannya cepat, uangnya ditransfer, juga penyerapannya bagus itu sebetulnya. Yang biasanya tidak sukses karena terlalu panjang jalurnya itu, dan terlalu apa ya, ribet lah pertanggungjawabannya itu. Maka kita tetap mengedepankan akuntabilitas, tetapi kita harus mencari cara-cara yang sifatnya praktis dan cepat. Sekarang saya lihat di BNPB ini bisa dicontoh ya, bahwa BNPB juga menggerakkan sosialisasi di masyarakat, juga menghabiskan uang yang besar, tapi cara pertanggungjawabannya lebih praktis itu, dikirim kepada mereka-mereka, terus yang melakukan kegiatan mengirim lagi secara virtual kegiatannya dipertanggungjawabkan secara virtual. Kalau dulu kan harus tanda tangan, SPJ rangkap 7, kemudian dicap kepala desa, waduh panjang sekali. Akhirnya nggak sukses itu. Nah, saya kira saran Bapak Presiden untuk memotong birokrasi, tetapi akuntabilitasnya tetap dijaga, begitu. Ya, baik. Ya, Pak Hasto, kita tahu bahwa mengatasi stunting itu memang memerlukan kerjasama semua pihak. Selain pemerintah, keluarga juga memegang peran penting. Nah, menurut Pak Hasto sendiri, apa saja yang bisa dilakukan keluarga untuk mencegah anak-anaknya mengalami stunting? Apa yang perlu diberikan, mungkin dari makanan? Atau memang gini ya Mbak ya, jadi perubahan perilaku itu menjadi kunci. Tetapi perubahan perilaku ini kan ada mindset di balik perilaku. Maka perubahan mindset lah yang diawali. Nah, perubahan mindset itu bisa berubah kalau dia tahu, pengetahuannya meningkat itu. Sehingga keluarga ini harus punya pengetahuan yang cukup ya untuk masalah stunting dan masalah gizi. Kemudian pola makannya berubah, perilakunya harus berubah, baru nanti akan gizinya akan meningkat, status gizinya meningkat. Tapi kalau kita ingin tahap demi tahap kan lama. Kalau misal, wah ini diajari dulu pengetahuan kan lama. Maka ya dari BKKBN ingin melakukan learning by doing. Jadi kita lakukan KIE, tetapi sambil di KIE ya sambil dia diberikan PMT, pemberian makanan tambahan misalnya begitu. Sambil di KIE juga sambil dipasang IUD, dipasang susuk misalnya begitu agar jarak kelahirannya, jarak kehamilan tidak dekat, tapi sambil melakukan KIE. Saya kira itu harus kita lakukan, sehingga harapan kita akhirnya masyarakat punya mindset yang baik bahwa kualitas anak itu penting, bahwa asupan gizi seimbang itu penting, sekecil apapun protein hewani itu sangat mencegah stunting. Jadi kalau di desa itu ada orang menyusun menu, sudah nasi, kemudian lauknya mie, kemudian ditambah sayur kentang, kemudian ditambah kerupuk sama sambal, wah repot ini. Kayaknya sudah lengkap sekali. Tapi kan karbohidrat semua. Alangkah indahnya ketika yang dipakai untuk beli mie itu sudahlah dipakai aja untuk beli telur, ya. Kemudian nasi itu lauknya telur, itu loh. Jadi ini kan repot. Orang pada punya uang, tapi seleranya itu salah. Yang dibeli mie, gitu kan. Orang-orang punya hajatan itu juga banyak yang salah dan keliru itu. Dia ingin bangga dengan membeli daging sapi. Kemudian suguhannya itu di hajatan-hajatan di desa itu ada daging sapi. Padahal ikan itu lebih murah. Dan ikan mengandung DHA, omega 3, lemak yang tidak jenuh, membuat ibu hamil sehat, anaknya cerdas. Ya. Daging sapi itu mengandung lemak jenuh, membuat tekanannya naik, kolesterolnya naik, tidak mengandung DHA omega 3, tidak membuat cerdas. Daging sapi harganya 125.000 per kilo, lele harganya 20.000 per kilo. Tapi lagi-lagi ini gaya hidupnya itu milih daging sapi gitu. Lagi-lagi orang kita ini sudah agak bodoh, miskin dan keliru, ya. Dan kelirunya yang mahal gitu. Nah, makanya harus merubah mindset kalau menurut saya, merubah mindset. Inilah. Berarti pengetahuan yang cukup ya Pak. Sebenarnya kalau memenuhi gizi bukan karena mahalnya, tapi memang sesuai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh sendiri. Iya, betul. Betul. Jadi kampanye begitu memang penting. Kalau menurut saya kampanye begitu penting.